Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para sepuh, pinesepuh, para bapak, ibu, jamaah salat maghrib mushola Baitul Maqdis PRM Desa Grinting yang saya hormati dan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pada kesempatan malam hari ini, Rabu malam Kamis, tanggal 12 malam 13 November 2025 bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1447 Hijriah. Jumadil Ulanya hampir selesai Bapak Ibu, satu pekan lagi rampung, nanti ganti Jumadil Akhir. Nah, kalau sudah Jumadil Akhir itu nanti Rajab. Kalau sudah Rajab, Sya'ban. Kalau sudah Sya'ban, Ramadan. Berarti beberapa bulan ke depan insya Allah kita akan berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah Bapak Ibu, tidak henti-hentinya kita mengucap rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Kenikmatan dari Allah jumlah tidak terbatas, tapi ingin saya sampaikan satu dari sekian banyak kenikmatan itu adalah keselamatan. Terhindarnya kita dari musibah, terhindarnya kita dari mara bahaya, itu adalah kenikmatan. Di awal musim penghujan tahun 2025 ini Bapak Ibu, ternyata Brebes ini banyak terkena musibah di berbagai daerah. Pada hari Sabtu dan Ahad beberapa hari yang lalu terjadi hujan besar yang mengakibatkan Bumiayu kena banjir bandang. Bumiayu, 3 orang dinyatakan meninggal dunia. Kemudian banyak persawahan yang rusak dan mobil pun banyak yang hanyut terbawa arus banjir. Mobil kayak mainan Pak Bunggi terbawa arus. Bahkan berita yang terbaru, ada salah satu makam yang rusak akibat tergerus banjir dan tidak sedikit jenazah yang ada di makam tersebut terbawa hanyut. Jadi kain kafannya itu terbawa arus, kemudian tulang belulangnya itu ada yang podo nyantol-nyantol itu. Jadi setelah surut itu sempat dikumpulkan. Itu ada makam yang
rusak akibat tergerus air. Karena kebetulan makam itu ada di pinggir kali, namanya Kali Erang atau apa itu ya. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, karena beberapa hari terakhir ini hujan di wilayah Brebes tidak berhenti-henti ya, setiap sore sampai malam. Kemudian Kali Pemali saat ini juga lagi meluap. Desa Sisalam, desa-desa yang ada di pinggiran Kali Pemali juga saat ini kena banjir. Bahkan ada petani bawang yang sempat panen itu pakainya digogoh ya, terus pakainya bak. Itu berita terbaru. Lantas di desa Sitanggal, kemudian desa Siandong, nah itu juga banjir karena luapan dari Kali Pemali. Dan Ketanggungan, nah Ketanggungan itu jebol Kali Babakan. Nah Kali Babakan itu yang sampai ke Kali Cimohong. Jadi Bapak Ibu, tentu oleh kita yang ada di Grinting ya dan sekitarnya, alhamdulillah diberikan oleh Allah keselamatan. Maka kita tiada henti-hentinya mengucap rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan mudah-mudahan di berbagai daerah yang saat ini terkena dampak banjir itu segera surut dan mudah-mudahan tidak ada korban jiwa. Bagi mereka yang tertimpa musibah mudah-mudahan diberikan kesabaran supaya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155 disebutkan wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa bassiris sabirin alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu nggih Pak Bu. Jadi memang Qur'annya sudah menyampaikan dan pasti kata Allah akan kami uji gitu ya. Jadi oleh Allah akan kami uji dengan ketakutan, dengan harta benda, dengan nyawa, kemudian kekurangan buah-buahan dan lain sebagainya. Maka berikanlah kabar gembira bagi mereka yang ketika tertimpa musibah mereka mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita untuk malam hari ini insya Allah perihal tentang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf Bapak Ibu, malam Kamis yang lalu saya izin karena kebetulan jam 5 sore mau malam Kamis saya mendapat berita duka tentang meninggalnya paman kami yang ada di Kluwut, adik dari almarhum Bapak Solihin, dan itu adik persis. Jadi kami sekeluarga sempat takziah ke sana sampai datang waktu sholat Isya. Ternyata dimakamkan itu di pagi hari. Baiklah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, betapapun malam Kamis kemarin libur tapi Bapak Ibu ternyata masih semangat untuk ngaji. Biasanya ngertas libur ngertine bukan libur maning ya Bu ya, tapi alhamdulillah tidak. Baik. Dalam persoalan mencintai Allah ada beberapa hadis yang ingin saya kemukakan. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bunyi hadisnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anin nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada bihinna khalawatal iman ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah
wa ayyaqraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yaqrahu ayyuqdafa finnar. Dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa saja yang memiliki 3 sifat ini akan merasakan manisnya iman. Jadi Rasulullah memberikan kabar Bapak Ibu, siapa saja yang memiliki 3 sifat yang akan dijelaskan akan merasakan manisnya iman. Nah, 3 sifat itu apa? Yang pertama adalah mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi segala-galanya. Ya, jadi kalau kita mencintai Allah dan mencintai Rasul-Nya itu dan melebihi dari cinta yang lain, maka itulah kita akan merasakan lezatnya iman. Jadi cinta kepada Allah dan Rasul tentu tidak cukup dengan di lisan. Ya, kalau mengungkapkan rasa cinta dengan di lisan barangkali itu bagus, tapi itu juga gampang. Tapi yang lebih adalah actionnya, ya, bukan sekedar cinta dalam lisan, tapi juga dalam perbuatan. Itu yang lebih penting lagi, gitu ya. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, maka segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya harus kita taati. Ya. Begitupun apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, nah maka kemudian kita tinggalkan larangan tersebut. Itu adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada Allah. Bapak dan Ibu, sebenarnya panjenengan ibu-ibu mau berbakti kepada suami. Kalau berbakti kepada suami dilihat dari fisik cinta kepada seseorang, barangkali agak berat. Jenengan disuruh berbakti sama suami, itu biasanya agak berat. Tapi kalau berbakti kepada suami itu dilandasi karena cintanya kepada Allah, insya Allah ringan. Ya Bu nggih. Setelah ngaji ini, ibu-ibu insya Allah mencintai suami ataupun berbakti kepada suami itu akan semakin ringan terasa. Karena apa? Sejatinya berbakti kepada suami itu adalah melaksanakan perintah Allah. Kan kadang-kadang ana sih kayong abot nemen kon bakti karo wong lanang kan abote nemen. Tapi kalau didasari karena melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasul, insya Allah ringan. Ya. Begitupun seorang suami, seorang bapak ketika menafkahi istri dan anaknya, kalau hanya sekedar kepada istri dan anak tanpa dibarengi dengan mencintai Allah dan Rasul, itu biasanya juga agak berat. Bapaknya penyambut gawe ngrasane sungkan. Ya. Wong wadon diwein duit nggal dina, dinafkahi nggal dina ya kayak kue bae itu. Ya, kayak ada rasa kebosanan dan kayak ada rasa kekecewaan ya. Tapi kalau karena Allah, insya Allah itu ringan. Ya. Ngampurannya nggih Pak, jenengan ketika mau bermaisha, mencari rezeki, bekerja dan lain sebagainya, kalau itu diniati sebagai ibadah dalam arti untuk menafkahi istri dan anak, itu insya Allah kita akan terasa ringan. Tapi anggar sekedar mencarikan nafkah tanpa didasari dengan bahwa saya ini lagi melaksanakan perintah Allah dan Rasul, itu biasanya juga agak berat. Jadi ibu-ibu kalau melayani suami, ngeladeni sing lanang, barangkali agak berat. Kalau kembali kepada Allah, insya Allah ringan. Paham nggih Bu nggih? Ya.
Nah kemudian cinta kepada Allah dan Rasulnya itu juga dibuktikan dengan ya termasuk sholat ini ya. Kita melaksanakan sholat, melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ya, itu adalah bagian dari mencintai Allah dan Rasul. Ibu bapak ketika melaksanakan ibadah itu jangan dipilah-pilih. Nek wajib kiyeng lakonane, tapi nek sunnah lah sunnah iki menina. Saya sering menegaskan ketika kita melaksanakan ibadah melihat dari sisi hukum fikih itu nanti munculnya adalah semangat ketika melaksanakan kewajiban tapi tidak semangat ketika itu dinyatakan sunnah. Itu kalau kita melihatnya dari sisi pengertian fikih. Tapi kalau kita melaksanakan dalam rangka mencintai Allah dan Rasulnya itu enggak peduli, enggak etung-etungan itu wajib atau sunnah, yang penting kita laksanakan semampu kita. Ya, contoh dalam persoalan sholat itu kan kalau diperinci mana yang rukun ataupun wajib, mana yang sunnah. Kemarin ketika saya menyampaikan pengajian di Ibu-ibu Aisyah Kluwut ya, hari Kamis kemarin ibu-ibu saya ngisi pengajian Aisyah di Kluwut, saya menyampaikan perihal tentang masalah ibadah juga. Nah di situ ada yang menyampaikan, Pak Ustadz itu kan hukumnya sunnah gitu ya, kenapa kemudian harus seakan-akan kayak harus dilaksanakan begitu. Saya mengatakan bahwa ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah, tak usah ngitung-ngitung itu wajib atau sunnah. Kalau itu mampu kita laksanakan, kenapa tidak? Kalau sunnah-sunnahnya kita ikutkan, maka ibadah kita akan jauh lebih sempurna dibandingkan kalau tidak mengikut sertakan yang sunnah. Ya. Nah ibu-ibu bapak yang saya hormati, ketika kita melaksanakan sholat, membaca surat Al-Fatihah itu kan wajib. Membaca surat selain Al-Fatihah itu sunnah. Lantas kemudian suratannya mau nggak dibaca. Nah, kemudian ketika kita mau ruku, takbir intiqal itu dibarengi dengan mengangkat kedua tangan, gitu ya. Lalu ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah itu pun dibarengi dengan mengangkat kedua tangan. Lalu ketika dari tasyahud awal mau bangkit, itu juga ketika bangkit dibarengi dengan mengangkat kedua tangan. Memang itu dari hukum fikihnya itu memang sunnah, tapi oleh kita tidak memandang itu wajib ataupun sunnah. Yang penting Rasulullah mengajarkan demikian, yuk kita ikuti, toh tidak berat melaksanakan yang demikian. Itu contoh Bapak Ibu. Jadi begitupun dalam persoalan doa, ketika kita habis tasyahud awal sebelum bangkit itu ada doa, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi kalau imam ketika tasyahud awal kok duduknya agak lama, itu bukan ngantuk, tapi sedang membaca doa seperti tadi. Dibaca setelah innaka hamidum majid, sebelum bangun membaca doa itu dulu. Itu memang sunnah. Tapi kalau kita mampu, kenapa tidak kita perbuat? Kan begitu. Nah begitupun ketika tasyahud akhir, sesudah membaca innaka hamidum majid, sebelum salam kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah kalau kita bisa dan mampu, waktu ada, kenapa enggak dibaca itu? Toh itu berdoa, permintaan kita kepada Allah. Nah itu yang namanya Bapak Ibu, mencintai Allah dibarengi dengan action. Mencintai Allah dibarengi dengan perbuatannya. Bisa dipahami nggih Pak Bung nggih? Nah, habis sholat sunnah untuk berzikir.
Nah kalau tidak mengamalkan sunnah, wirid zikir sunnah, bersolat assalamualaikum, assalamualaikum selesai, udah langsung pulang, ya. Begitupun dengan sholat sunnah, sholat sunnah ba'diyah maghrib. Jadi banyak sunnah-sunnah, bahkan sunnah itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan yang wajib, ya. Makanya kalau kita tidak dibarengi dengan sunnah, maka ibadah kita akan lebih sedikit, ya. Ketika dibarengi dengan yang sunnah-sunnah, maka insya Allah ibadah kita akan jauh lebih sempurna. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah dan ya Allah wa iyyakum. Ketika panjenengan masuk ke masjid, musola kita kiaskan seperti juga masjid karena tempat untuk sholat, untuk bersujud, ya. Maka Bapak Ibu ketika panjenengan hendak masuk musola, ya, maka sunnah untuk satu, langkah kaki yang kanan dulu, ya. Ketika jenengan naik ke tundagan, itu kaki kanan dulu, itu sunnah. Yang berikutnya membaca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, lalu membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu dibaca sambil jalan tidak apa-apa, ya. Itu sunnah-sunnah. Nah begitupun ketika keluar dari masjid, langkah kakinya itu yang kiri, lalu kita baca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu sunnah-sunnah. Nah kalau kita meremehkan yang sunnah, wah, kita pahalanya sedikit, ya. Makanya baik itu wajib maupun sunnah harus tetap kita jalankan secara berimbang. Ketika Bapak Ibu hendak melakukan sesuatu perbuatan sunnah untuk membaca basmalah, kullu dibalil la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Kata Rasulullah, ketika hendak melakukan satu perbuatan, hendaklah untuk diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak, fahuwa aqta, maka perbuatan itu akan terputus dari rahmatnya. Jadi ibu-ibu kalau mau berbuat sesuatu jangan lupa baca bismillah. Tapi bismillahnya ketika ibu bapak mau berhubungan beda lagi ya Bu ya? Beda lagi. Apa Bu? Bismillahi Allahumma janibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana. Bismillahnya beda lagi. Ya. Itu bismillah khusus kalau mau hubungan suami istri. Masih Pak Atum? Masih ya? Oh iya. Baca, jangan lupa baca. Tapi dong maca dong lagi aja rosa-rosa ya. Bukan anak putune krungu. Anak putune krungu tadi ngerti, orang ngerti ya ora apa-apa itu. Ya, ngerti kan kayak bapane pan lekas ya. Itu contoh nggih Pak Bung nggih. Contoh bentuk cinta kita kepada Allah dan Rasul. Lalu yang berikutnya adalah mencintai seseorang hanya karena Allah. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan. Ya. Islam itu mengajarkan untuk saling mencinta. Ya. Seorang suami mencinta kepada seorang istri mencinta kepada suami. Ibu dan bapak mencintai putra-putrinya, putra dan putrinya pun mencintai orang tuanya, dan seterusnya dan seterusnya. Semua itu kita perbuat semata-mata bukan karena seseorang, tapi dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Ya. Jadi kalau kita mencintai siapapun itu karena Allah. Ya. Tembangannya Roma Irama munine priben ibu bapak, cintai karena Allah, kan begitu. Mana-mana orang bisa ya. Nah kemudian yang ketiga, enggan untuk kembali kafir
setelah diselamatkan Allah sebagaimana enggannya apabila dilemparkan ke dalam neraka. Jadi orang-orang yang dulunya kafir kemudian sudah masuk Islam, itu jangan sekali-kali ada pikiran untuk kembali ke kafirannya ya. Tapi harus mempertahankan setelah dia menjadi seorang muslim, itu harus betul-betul. Nah, orang-orang yang seperti ini insya Allah oleh Rasulullah dikatakan dia akan mendapati rasanya menjadi orang yang beriman, manis dan lezatnya menjadi orang yang beriman. Nah, baik. Selanjutnya Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Yang hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ada 7 kelompok yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tiada naungan kecuali dengan naungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kelak di akhirat pengen ora Pak Bu kita mendapat naungan dari Allah? Ya tentu jawabnya pengen. Kelak di akhirat itu sudah tidak ada pertolongan apa-apa kecuali pertolongan dari Allah Bapak Ibu. Tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Maka dalam hadis ini oleh Rasulullah dikabarkan ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Nah, kira-kira 7 kelompok ini apa saja? Bapak Ibu, kalau toh kita ngaji ndak hafal, wong saya juga kadang-kadang enggak hafal, ngeblank. Tapi biasanya angger wis pernah ngaji rada kelingan. Leres ya Bu ya? Ya kelingan lah itu ya. Walaupun kadang nek diucapkan susah. Coba 7 kelompok yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah apa saja? Ya, wis nggih jenengan ki ngaji, telu kalu bar isa metu ditakoni iki wis bar. Ya Pak. Tapi sak barbare, nah sak barbare insyaallah lah ning angen-angen nyimpen. Ya, kan ada data penyimpanan itu ya. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, Bapak dan Ibu, itu nanti akan mendapatkan naungan. Saya ingin ambil contoh satu pernyataan Rasulullah. Rasulullah pernah menyampaikan andaikan Fatimah, putri Rasulullah, ya, putri Rasulullah, melakukan pencurian, maka saya sendiri yang akan memotong tangannya Fatimah. Itu Rasulullah Bapak Ibu. Ya. Membuktikan bahwa Rasulullah itu adalah pemimpin yang adil. Tapi kan tidak mungkin ya. Putra-putrinya Rasulullah ada yang melakukan hal demikian. Cuma Rasulullah memberikan gambaran andaikan Fatimah putri kami mencuri, maka saya sendiri yang akan langsung memotong tangannya. Nah, itu kan kalau menurut Islam orang yang mencuri ada bukti, ada saksi dan lain sebagainya. Setelah di pengadilan, maka kemudian hukumannya adalah dipotong tangannya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, begitupun dengan pemimpin-pemimpin yang sekarang. Nah, pemimpin-pemimpin yang sekarang Bapak Ibu, taruhlah di tingkatan RT misalnya paling gampang. Seorang RT mendapat tugas dari kepala desa. Oke, Pak RT lurukna wong fakir miskin di lingkungan RT ne panjenengan wong 10. Nah, gitu ya. Untuk apa Pak Lurah? Ya, nanti 10 fakir miskin tersebut akan
mendapatkan bantuan khusus dari pemerintah. Lalu yang jadi RT adil orangnya. Walaupun ada keluarga yang meminta RT-nya itu umnya. Jadi pan anak pendataan fakir miskin di setiap RT 10 ya. Aku dicatat tuh Lah sih bisa nekon ya ben oli. Iya, tapi kamu belum termasuk kategori fakir miskin. Kamu masih dianggap orang mampu. Wong motore ke sejumlah anggota keluarga. Bapakne PCX, ibune NMAX, anake ana sing Beat, ana sing Vario, ana sing macem-macem trial gitu ya. Terus persaku konian duwe sawah ora ketang sebau, karangan kayak pinggir kuburan yang duwe. Masa njaluk dicatat sebagai fakir miskin? Oralah. Nah, ini ketua RT yang bagus. Walaupun mesti kayak jengkel. Tuwe sedulur RT ora kena nggo kadiran. Iya kan? Tapi jare Pak RT ora apa-apa, sing penting nyong pendata wong sing bener-bener fakir miskin sekalipun itu bukan anggota keluarganya, tapi betul-betul itu fakir miskin. Saya catat si Dadap, si Waru, si Gedang, si macam-macam lah ya, sampai 10 baru disetorkan ke Pak Lurah. Itu contoh Bapak Ibu. Ketika ada persoalan di wilayah RT yang dia pimpin ya, biasanya masalah sanitasi, masalah saluran pembuangan limbah rumah tangga, itu namanya sanitasi ya. Jadi masalah. Walaupun yang bermasalah itu adalah yang satu keluarga, yang satu bukan keluarga. Tapi itu sama-sama berada di bawah kepemimpinan di wilayah RT dia. Nah, begitu diadukan masalah, walaupun dia keluarga tapi salah. Ya kamu yang salah. Masa kamu bikin saluran air di tanahnya Bapak Fulan? Ya kamu yang salah gitu ya. Jadi enggak bela walaupun dia itu salah. Tetap yang dibela yang benar sekalipun itu bukan keluarga. Itu contoh. Contoh. Dan masih banyak contoh-contoh lain tentunya. Ya, itu pemimpin yang adil oleh Allah kelak di akhirat akan mendapatkan naungan. Nah, kita sebagai kepala keluarga bagaimana berbuat adil kepada keluarga yang kita pimpin? Ya, kepada istri kita harus adil. Nek istrine mung siji ta ya insyaallah ngature gampang ya Pak ya. Tapi anggar sing duwe bojo luwih siji, kadang-kadang untuk menerapkan adil itu memang ya ning ora wong-wong tertentu lah ya. Kelase bangsane nyong tak kayonge mbu bisa mbu ora. Mulane siji bae nggih Pak nggih. Bagaimana kita menerapkan keadilan dengan istri, dengan anak-anak kita? Contoh menerapkan keadilan ya Bapak Ibu. Seperti saya punya anak 2 yang lagi sekolah. Kalau yang baru udah kerja. Yang satu sekolahnya di Brebes. Yang satu sekolahnya masih di Grinting. Yang namanya adil itu tidak berarti kemudian disamaratakan. Sing sekolah yang Brebes diwen sangune 10.000. Sing sekolah yang Grinting padha bae diwen 10.000. Bener tak pada baik, tapi ini tidak adil. Terus bagaimana? Yang sekolah di Brebes saya kasih uang 20.000. Sing sekolah nang madrasah Grinting cukup saya kasih 8.000. Itu baru adil. Jare bocah sing nang madrasah, Pak, ya ora dipepekna 10.000 mbok Pak. Ya Allah Pak, kurang 2.000 BK. Ora,
8.000. Besok kalau kamu nanti sekolahnya di SMP di Kluwut nanti tak tambah 2.000 jadi 10.000. Loh saya sana MBG lumayan. Ya. Itu menerapkan keadilan di dalam keluarga. Ya. Itulah Bapak dan Ibu ya. Baik, selanjutnya yang kedua. Pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah yang maha mulia dan maha agung. Ini berbicara pemuda, nengkene lengkap pemuda ya Pak ya. Wis berkeluarga kau iki. Ya. Apa Mas Herman kasih pemuda? Ya. Bapak Ibu, wong sing wis lanjut. Kayak gambaran iki jenengan lah ya. Rata-rata ki wis lanjut ki. Kayaknya wong sak musola sing paling enom ki Mas Rosidin. Paling enom. Nah, terus mungkin aku ya. Kabeh jenengan oh. Kayak Mas Herman wis hampir 60 ya Mas Herman ya. 15. Ya. Dah. Kalau orang yang sudah lanjut ibadahnya mantap wis kudune. Nggih Pak nggih. Dadi jenengan kalau sudah berusia di atas 60-an oleh Rasulullah itu dinamakan sudah mulai usia lanjut dan itu mendapat warning, peringatan ya. Maka orang tersebut ibadahnya mantap wekel, itu memang sudah seharusnya. Ispan apa maning? Ya Pak Soketi. Iya, wis waya semono yen ora pan temegep nang musala pan apa. Tapi kalau ada seorang pemuda ya. Pemuda itu rata-rata ya isi jelalatan, oke, melaksanakan ibadah kayak pengasari mungkelingan. Gitu. Tapi jika ada seorang pemuda yang kemudian ibadahnya juga wekel, ora kalah wekele karo wong sing wis lanjut. Ibadah sholatnya, puasanya, padahal dia masih harus bekerja dan lain sebagainya. Tapi ibadahnya itu betul-betul. Maka pemuda yang seperti ini kalau kemudian ia meninggal dunia, kelak di akhirat oleh Allah akan mendapatkan naungan. Wis Pak dadi wong enom maning. Sing wekel. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, seseorang yang hatinya selalu digantungkan, dipertautkan dengan masjid. Wah. Kalau kita di musola ya dengan musola lah begitu ya. Bapak Ibu, siapapun lah di antara kita yang kemudian mendapatkan amanat dari lingkungan, mendapatkan amanat dari jamaah untuk mengelola masjid dan musola, kalau diniati sebagai cara pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita tuh terpaut terus kepada masjid dan musola. Ya. Itu jangan merasa satu beban. Saya kalau diamanati ngurus Masjid Baitul Arqam itu semata-mata itu bisa jadi beban. Tapi justru saya balik pola pikir saya. Dengan saya diamanati jadi pengurus masjid, jadi takmir masjid, menjadikan diri saya lebih dekat dengan masjid. Nah itu baru. Hari apa kemarin Bapak Ibu yang maghrib udan campur geledek, terus sempat mati lampu sebentar, ya. Itu saya ke masjid Pak Bu. Hati saya itu kok merasa
Ki angger udan model kayak gitu terus bangsane aku orang ning masjid watir mbokan masjid langka jamaah maksudnya kayak kue. Lah aku sholat nang musala Mbang Kidul ya perak. Tapi pikiranku, hatiku teringatnya dengan masjid. Ben aja sampai sholat jamaah langka. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, ngampurane sing akeh ning Masjid Baitul Arqam jamaah wis dadi. Padahal Mbang Kulon sawah, Mbang Elor resmil, Mbang Kidul Umah Suwung, ya Mbang Kidul Umah Suwung ya Pak ya. Ya. Mbang Wetan ya. Tapi ketika sholat walaupun hujan, alhamdulillah maghrib bisa sasof. Maksudnya kayak kan lagi udan barat ngono lho, udan gluduk. Alhamdulillah bisa sasof. Aku sing imam bibi sampai kayong panangis ndeleng jamaah. Ya Allah, ki wong kang ngandim temen. Ari musala Baitul Maqdis takaruan. Umai perek-perekan. Mbang lor yang gelem tangi anget pisan. Ya Bu ya. Tapi ning Masjid Baitul Arqam. Nah, kemudian kalau hari-hari biasa itu bisa sampai 3 shaf. Jamaahnya udah jadi itu ya. Ya, itu juga kepercayaan. Nek waktu nek adzan mesti ana sing adzan. Waktu nek qomat ana sing qomat, waktu nek salat sing imami wis siap. Jadi jamaah pun percaya sebab anak masjid utawa musala sing kadang-kadang dilawani nyong pan salat jamaah barang mlebu ning musala laka imame laka badir jamaah. Ya akhirnya apa? Sungkan. Ibu nggih? Nah, begitupun Bapak dan Ibu hatinya supaya terpaut dekat dengan masjid. Dadi jenengan jamaah ning musala masjid ki aja karena kepaksan, tapi bener-bener nyong ben perek karo masjid musala. Besok adong ninggal disolati ning musala yang ngetrep. Ngetrep ngerti nggih? Biasa dadi jamaah ning musala Baitul Maqdis barang ninggal terus jenazah disolati ning musala Baitul Maqdis ngetrep. Jare wa atum pas. Baut karo sekrupe pas. Mulane wong angger sing ora biasa jamaah ning masjid musala, nalika ninggal terus pan disolati ning musala, ya kadang-kadang kayong seradan ora patia ditekankan nemen, jari lebene wis lah ning omah be ora apa-apa kok. Ya. Tuli barang ning omah sing sembayang lebene karo wong pira siji tok. Coba kalau yang meninggal di antara yang kita yang aktif jamaah, ya terus disarankan aja ning omah musola. Kenapa? Ngerti sing pan melu salat akeh. Neng musola apa ning rumahan sempit, gang musola pe musola. Alhamdulillah. Musola Baitul Maqdis orang muat nggo jamaah salat jenazah. Itu Bapak Ibu orang yang hatinya itu dekat dengan masjid musala. Mulane aja sungkan-sungkan jamaah ning masjid musala. Biar hati kita itu dekat. Kayaknya wis adzan Pak. Kayak ora terasa. Kayak mangkane nembe nomor 3 ya Pak ya. Insya Allah lah nanti kita lanjutkan malam Kamis yang akan datang ya Bu ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Tapi Bapak Ibu saya sampaikan dari sekarang, misale pan malam Kamis dilalah udane blorot, ya kayaknya nyong izin dengan sendirinya. Nggih Bu nggih? Tapi yang udane model kayak miki kur grimis tok ya. Cukup nganggo payung ya insyaallah mangkat. Tapi udane blorot, apa mending sampai anak angine, anak geluduke ya nyong kayonge izin. Yen iya hak dipaksa mangkat, ya jenengan ya kayonge ya. Sekaya kowe ya Bu ya.
Arane enda bareng kepenak ya kowe. Ya mudah-mudahan sih cuacanya ya kepenak mudah-mudahan. Makaten ibu dan bapak, insya Allah untuk hadis ini yang ada 7 baru dijelaskan baru 3. Insya Allah nanti yang lainnya nanti pada malam Kamis yang akan datang. Insya Allah bapak ibu mesti penasaran kesimpan oleh naungan Allah kelak di akhirat 7 kelompok apa saja itu insya Allah. Baik, mari kita akhiri kajian malam hari ini seraya dengan membaca doa Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallahi wa fatkum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.